继虚无漩涡之后，不修炼。好。你打我呀！一起上！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Inverse episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ketiga. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 2. Kemunculan dari Si Huo benar-benar membuat Feng Hao terkejut. Di sini, Sun Huo pun memberikan selamat kepada Feng Hao karena ia telah menjadi penguasa Martial Void generasi baru. Hanya saja, Feng Hao masihlah belum tahu apa-apa tentang Martial Void. Alhasil, Sun Huo menjelaskan tentang asal mula manusia dibentuk, dan di antara semua manusia itu, ada manusia yang dibentuk dengan cara yang berbeda. Merekalah yang memiliki Martial Void. Jika mereka berhasil melakukan penerobosan, maka akan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan para kultivator lainnya. Tentu saja Feng Hao senang, namun untuk bisa melakukan penerobosan ini, ia sempat kesulitan. Walaupun begitu, dengan perjuangan yang keras, Feng Hao pun berhasil membuka Martial Void-nya. Hanya saja ia tidak bisa senang terlalu lama, karena pengobatan ayahnya telah dihentikan oleh Penetua Agung. Alhasil, Feng Hao pun menemui Tetua Agung dan menjalin kesepakatan dengannya. Yang mana selama ia bisa menangkan ujian generasi muda, maka Feng Hao dan keluarganya akan tetap tinggal. Namun jika ia gagal, keluarganya akan diusir dari keluarga Feng. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah semua itu, Feng Hao harus memikirkan cara untuk bisa memenangkan ujian generasi muda. Karena bagaimanapun, ia harus terlebih dahulu mencapai Martial Apprentice tingkat menengah. Sesaat kemudian, Si Huo pun keluar untuk memberitahu Feng Hao kalau mencapai Martial Apprentice tingkat menengah dalam waktu 1 bulan adalah hal yang mudah. Tapi jika tubuh Feng Hao tidak ditempa, tubuhnya itu tidak akan mampu untuk menanggung kekuatannya. Feng Hao paham dengan masalah itu, apalagi Martial Void-nya terus memaksa Feng Hao untuk terus berlatih, karena jika tidak, dia ini akan meninggal. Feng Hao tidak takut dan kematian jika semua itu demi bisa melindungi keluarganya. Si Huo menjadi tertarik dengan perkataannya itu. Di sini, Feng Hao pun membujuknya dengan daging panggang agar Sin Huo bisa mengajarinya. Godaan daging panggang itu berhasil. Sin Huo pun akan mengajarinya sebuah teknik. 继虚无漩涡之后，不修炼。 Kita pun dibawa kembali ke dalam hutan, yang mana di sini Sun Huo pun memberikan Feng Hao sebuah teknik yang bisa memperkuat tubuhnya. Ini disebut sebagai gulungan gerakan harimau. Sin Huo meminta Feng Hao untuk berlatih dengan giat karena dan begitulah ia bisa mencapai ranah Martial Apprentice tingkat menengah dalam kurun waktu 1 bulan saja. Inilah pertama kalinya Feng Hao melihat teknik hitam. Bahkan keluarga Feng saja hanya memiliki teknik tingkat kuning saja. Sin Huo memintanya untuk tidak senang dulu, karena para pendahulu Feng Hao telah banyak yang telah gagal berlatih dan tidak mampu menahan pembelokan pusaran Martial Void, yang menyebabkan tubuh mereka pun meledak. Hal tersebut membuat Feng Hao agak takut. Sin Huo memintanya untuk tidak memikirkan hal itu. Akan tetapi Feng Hao sama sekali tidak takut, karena ia meyakini kalau ini adalah takdir berat yang harus dirinya lewati. Feng Hao meminta untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Sin Huo padahal tidak mengkhawatirkannya karena yang dia inginkan adalah menikmati tidur panjang saja. Ia pun meminta Feng Hao untuk latihan karena ia ingin tidur cantik dulu. Feng Hao pun mulai menerapkan gerakan yang diajarkan oleh buku teknik itu. Walaupun awalnya Feng Hao kesulitan dalam mempelajari hal itu, tapi secara perlahan namun pasti Feng Hao mulai menunjukkan kemajuan. Tubuhnya yang masih belum terbiasa membuatnya sangatlah gampang untuk lelah. Tapi lagi dan lagi Feng Hao menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Ia terus bangkit agar tidak mengulangi kesalahan dari para pendahulunya. Sin Huo yang sedang makan santuy sampai terganggu oleh latihannya. Hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja, Feng Hao akhirnya telah berhasil menerobos ke ranah Martial Apprentice tingkat awal.
Hari demi hari pun terus berlalu, yang mana kita lalu dibawa ke kota. Di saat Feng Hao sedang berjalan, dia itu malah bertemu dengan beberapa pria yang memberikan ejekan kepadanya sebagai sampah dari keluarga Feng. Pria ini bernama Yang Kui dengan ranah martial apprentice tingkat awal. Yang Kui mentertawakan ayah Feng Hao yang kini tidak lagi menjadi kepala keluarga Feng. Feng Hao mencoba untuk menahan amarahnya dan meminta mereka untuk pergi dari hadapannya. Alih-alih menyingkir, Yan Kui malah mengutus bawahannya untuk memberikan pelajaran kepada Feng Hao. Tentu Feng Hao yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Ia bisa dengan mudah menyingkirkan pria tersebut. Alhasil ia pun membawa teman-temannya untuk menyerang Feng Hao. Dalam pertarungan itu, lagi dan lagi Feng Hao bisa dengan mudah mengalahkan ketiga orang ini. Tidak butuh waktu lama bagi Feng Hao dalam menyelesaikan pertarungan mereka. Yan Kui merasa begitu kesal karena para bawahannya sama sekali tidak berguna. Padahal Feng Hao itu hanyalah sampah. Kali ini dialah yang akan melawannya. Dalam pertarungan itu, awalnya Feng Hao sempatlah kesulitan. Akan tetapi ia mampu bangkit dan berhasil memberikan serangan balasan kepada Yang Kui. Apa yang terjadi ini membuat Yan Kui marah besar. Sepertinya dia ini tidak akan bermain-main lagi. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka berdua. Akan tetapi kekuatan mereka ini tentu saling berimbang satu sama lain. Karena bagaimanapun kekuatan Feng Hao dan Yan Kui sama-sama berada di tahap awal martial apprentice. Tidak mau berurusan lagi dengannya, Feng Hao pun ingin pergi. Namun Yan Kui berjanji 2 minggu lagi dalam ujian generasi muda dia akan membuat Feng Hao berlutut dan memohon ampunan kepadanya. Feng Hao sama sekali tidak takut dan akan menantikan semua itu. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke pasar yang mana ada 2 orang yang mengetahui kalau tuan muda keluarga Yang baru saja mencapai martial apprentice tingkat awal. Tidak hanya keluarga Yang saja, namun keluarga Hu juga telah mencapai ranah yang lebih tinggi lagi. Mereka sangatlah bersemangat untuk menyaksikan pertarungan ujian generasi muda, yang sepertinya itu akan menjadi kompetisi terbaik. Xinhuo berpindah kepada Feng Hao yang sedang berlatih, sedangkan Xinhuo sedang asik memakan dagingnya. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya Feng Hao sudah berhasil menguasai bentuk pertama dari gulungan gerakan harimau. Ia pun menjadi yakin bisa memenangkan ujian generasi muda. Akan tetapi ia terganggu oleh suara kunyahan dari Xinhuo. Alhasil ia pun langsung menelan semua daging tersebut. Xinhuo memuji makanan yang diberikan oleh Feng Hao. Jadi besok ia pun ingin diberikan lagi. Bahkan Xinhuo mau 5. Seketika saja Feng Hao pun batuk darah yang membuat Xinhuo cukup panik. Padahal Feng Hao itu baru saja melangkah. Xinhuo pun melakukan pemeriksaan dan akhirnya menyadari kalau Feng Hao terlalu cepat untuk naik ke tingkat menengah. Padahal tubuhnya masihlah belum siap untuk menerima kekuatan itu. Xinhuo pun memintanya untuk beristirahat dulu agar tubuhnya bisa cepat pulih. Akan tetapi Feng Hao tidak mau, karena ia harus memenangkan ujian generasi muda. Jika Feng Hao berhasil mencapai posisi itu, maka ia berjanji akan memberikan Xinhuo 5 daging panggang. Padahal itu membuat Xinhuo menjadi tergoda. Tapi baginya 5 saja tidaklah cukup, karena Xinhuo mau 20 daging panggang. Namun karena ini terlalu banyak, jadi Feng Hao pun menawar ke angka 20 saja. Untung saja Xinhuo mau selama Feng Hao tidak mengingkari janjinya. Di sini, Xinhuo memberikan saran agar Feng Hao bisa menjadi seorang alkemis. Karena dalam gitulah ia bisa memulihkan meridiannya dengan sangat cepat. Namun untuk bisa menjadi seorang alkemis, Feng Hao membutuhkan kitab obat. Di saat Feng Hao sudah pasrah, Xinhuo pun memberikan kitab obat Dewa Petani yang ia miliki. Dan beginilah Feng Hao bisa menjadi seorang alkemis. Kita masih berada di kediaman Feng Hao, yang mana Xiao telah memperlihatkan kitab obat Dewa Petani. Xiao menjelaskan kalau ini adalah kitab pengobatan yang dibuat langsung oleh klan Senong kuno, dan juga adalah kitab obat pertama di dunia. Jika Feng Hao berhasil mempelajarinya, maka ia dapat mendetoksifikasi dan menyembuhkan diri dari segala penyakit. Sebelum mencobanya, Feng Hao harus meneteskan darah pada kitab obat. Karena dalam gitulah kitab ini bisa mengenali masternya. Feng Hao paham dan dia pun mulai meneteskan darahnya pada kitab ini. Akan tetapi tidak ada reaksi yang muncul. Tentu saja hal itu membuat Xinhuo kebingungan.
Apakah tubuh Void Immortalnya tidak bisa dikenali oleh kitab obat? Hingga sesaat kemudian muncullah reaksi dari kitab tersebut. Cahaya yang menyilaukan pun menyelimuti kediaman dari Feng Hao. Semua ini tentu saja berasal dari kitab obat. Cahaya-cahaya itu pun mulai masuk ke dalam diri Feng Hao yang seketika saja ia pun dibawa masuk untuk melihat kitab obat yang kini telah menyatu dengan dirinya. Lembaran-lembaran dari kitab obat pun mulai menyebar di sekitar. Lembaran-lembaran dari kitab obat pun mulai menyebar di sekitar Feng Hao. Dan begini dia pun bisa melihat bahan-bahan super langka yang pernah ada. Xinhua mengujarkan hal itu karena bagaimanapun kitab obat Shenong telah mencatat puluhan ribu ramuan. Semakin banyak pil yang Feng Hao kumpulkan, maka kekuatan obatnya akan menjadi lebih kuat. Jika Feng Hao berhasil mengumpulkan semua pil, maka ia akan menjadi kebal terhadap semua racun. Bahkan semua luka yang ia terima juga bisa disembuhkan secara instan. Xiao pun mempersilakannya untuk menggunakan obat ini demi bisa menyembuhkan lukanya. Beberapa hari sepertinya sudah berlalu, yang mana ujian generasi muda akan segera dilaksanakan. Para tetua agung dari berbagai keluarga juga telah hadir, seperti tetua keluarga Hu dan juga Yang. Di sini, Yan Kui penasaran mengapa Feng Hao tidak kunjung datang, padahal dia itu yang membalaskan pertarungan yang sebelumnya terjadi, dan dia itu yang membuat Feng Hao berlutut di depannya. Sesaat kemudian, ujian dari generasi muda pun telah resmi dimulai. Para murid dari keluarga besar bisa menantang siapapun sesuka hati mereka. Dan jika ada yang berhasil bertahan hingga akhir, maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Yang pertama maju adalah Yang Kui. Dengan begitu percaya diri, ia pun menantang gelar dari keluarga Fang, yang tentu dia yang bertarung dengan Feng Hao. Akan tetapi saat ini Feng Hao sedang sibuk memilih bahan pengobatannya agar bisa memulihkan meridiannya. Feng Hao sadar dirinya sudah terlambat, maka karena itulah dia ingin mempercepat penyembuhannya, supaya bisa pergi ke pertarungan ujian generasi muda. Secara perlahan meridian Feng Hao pun mulai diperbaiki. Hanya saja ini sedikit lambat karena ada yang tersumbat. Feng Hao pun diminta untuk menahan rasa sakit itu agar bisa menghancurkan hambatannya. Sedangkan di arena pertarungan, waktu terus saja berjalan. Jika sampai dupa ini mati, maka Feng Hao akan didiskualifikasi. Bagi beberapa orang, Feng Hao hanyalah seorang pencundang saja. Jadi kemungkinan saat ini dia itu sedang bersembunyi ketakutan. Kembali lagi kepada Feng Hao yang gagal untuk memperbaiki meridiannya. Namun ia tidaklah menyerah dan kembali mencoba untuk menyelesaikan masalah tersumbatnya. Sedangkan Feng Lei sendiri mentertawakan sepupunya itu. Sebab ia menganggap Feng Hao tidak akan pernah berubah dan akan tetap menjadi seorang sampah. Bagi Yan Kui, ia tetap menunggu kedatangan dari Feng Hao. Tapi sepertinya Feng Hao akan datang dalam waktu yang cukup lama. Karena bagaimanapun meridiannya tidak kunjung membaik. Terlebih lagi waktu semakin saja menipis. Alhasil tetua di sana pun mulai mengumumkan kalau Yan Kui telah menang karena perwakilan dari keluarga Feng tidak kunjung tiba. Ketika Yan Kui ingin pergi, sehari jugalah Feng Hao tiba. 就算我现等一下， Kedatangannya tentu saja menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi, Feng Lei merasa kedatangan Feng Hao tidak ada bedanya. Dan hal itu malah akan mempermalukan keluarga Feng saja. Karena bagaimanapun jika dibantai oleh Yan Kui, maka keluarga Feng akan kehilangan muka mereka di kompetisi besar seperti ini. Tetua Agung juga menanggapi hal yang sama seperti Feng Lei. Nah di sini Xiao terus menagih janji Feng Hao yang akan memberikannya 10 daging panggang. Feng Hao paham dan dirinya akan memberikan hal itu setelah pertarungan ini usai. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita pun dibawa ke beberapa waktu sebelumnya. Yang mana Xinhua meminta Feng Hao untuk tidak menyerah. Karena jika hal itu terjadi, maka perkataan orang-orang yang menganggapnya sebagai sampah adalah hal benar. Berkat perkataan itulah Feng Hao akhirnya sadar. Jadi dirinya pun kembali melakukan perbaikan agar meridiannya bisa kembali pulih. Dan perjuangan yang cukup keras itulah Feng Hao akhirnya berhasil memperbaiki meridiannya.
Kini dirinya pun mulai menaiki arena untuk bisa bertarung dengan Yan Kui. Sebenarnya berdasarkan aturan, pertarungan ini sudah dibatalkan. Tapi Yan Kui tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena baginya hasilnya akan tetap sama saja. Para tetua juga tidak menunjukkan sikap protes. Maka karena itulah tetua ini pun akan melakukan pertarungan seperti apa yang mereka inginkan. Dan begini ia pun memulai pertarungan antara Feng Hao dan juga Yan Kui. Di sini Yan Kui memberitahu kalau ia tak berhasil menaiki ranah martial apprentice tingkat menengah. Dan begitu dia yakin Feng Hao akan ketakutan. Jadi lebih baik dia itu bersujud dan meminta ampunan kepadanya. Tapi Feng Hao tidak takut dan memintanya untuk segera bertarung dengannya. Dan perasaan yang begitu kesal, Yan Kui langsung saja melancarkan serangan kepada Feng Hao. Dalam pertarungan itu, Feng Hao berhasil membuat para tetua terkejut. Tapi bagi Feng Lei, Yan Kui itu pasti sedang menahan dirinya. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Bisa terlihat kalau Feng Hao dan Yan Kui memiliki ketakutan yang saling. Bisa terlihat kalau Feng Hao dan Yan Kui ini memiliki kekuatan yang saling berimbang. Yan Kui yang tidak ada niatan untuk mengalah pun mulai mempersiapkan teknik terkuatnya, yang mana itu adalah teknik tinju milik warga Yang. Bagi para penonton, Feng Hao pasti akan meninggoy jika terkena teknik tersebut. Tinju Pajra pun segera digunakan oleh Yan Kui. Feng Hao akan menahan semua itu dengan teknik yang ia miliki. Dalam adu serangan itu, tentu saja Feng Hao lah yang menang, bahkan menyebabkan tangan Yan Kui patah. Apa yang terjadi tentu saja membuat para penetua terkejut, terutama ayah dari Yan Kui. Wajar dia kaget, pasalnya putranya itu sudah berada di ranah martial apprentice tingkat menengah, namun bisa dikalahkan oleh sampah dari keluarga Fang. Kepala keluarga Hu juga sama bingungnya dengan apa yang telah terjadi itu, karena dari segi kekuatan seharusnya Yan Kui lah pemenangnya. Dan apa yang terjadi maka tentu saja kemenangan telah berhasil Feng Hao dapatkan. 我的手不可能，我儿可是击败杨奎，应该也。哼，好对阵杨奎。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau kini adalah giliran dari tuan muda keluarga Hu yang menerima tantangan dari Feng Hao. Pertarungan pun harus kembali Feng Hao lakukan. Dalam pertarungan itu, tuan muda keluarga Hu memiliki kecepatan serangan yang begitu hebat. Tapi lagi dan lagi, Feng Hao masihlah bisa mengimbanginya. Sampai akhirnya dia pun harus menerima beberapa pukulan manja yang menyebabkan Feng Hao harus batuk darah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.